Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sakinah binti Saleh selaku pensyarah bagi subjek Falsafah Ilmu HNF 3012. Saya Olivia Razia binti Mansyang, kad matriks bernomor di 202010922221 dari kumpulan M. Saya akan membentangkan tajuk yang telah saya pilih, yaitu perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisisme. Seterusnya, apa perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisisme? Seterusnya, mari kita lihat apa itu rasionalisme. Rasionalisme ini berasal daripada perkataan Latin yaitu ratio yang membawa maksud reason, yaitu alasan yang munasabah dan diterima akal. Rasionalisme ini merupakan kaidah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Dan rasionalisme ini menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan dan bertentangan dengan empirisisme. Rasionalisme ini sentiasa dianggap sebagai innate idea, di mana ia menerima data yang bernilai seperti pembentukan idea dengan pengalaman. Seterusnya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh terkenal berkaitan dengan rasionalisme. Bagi tokoh yang pertama yaitu Heraklitus. Beliau meyakini bahwa akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Bagi tokoh yang kedua pula yaitu Edward de Bono. Dalam bukunya Thinking Course menyatakan bahwa logik ialah sesuatu yang benar dan diterima akal. Mari kita lihat apa itu empirisisme. Empirisisme ini merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Yunani yaitu empiriria yang membawa maksud pengalaman. Empirisisme ini menekankan peranan pengalaman dan bukti serta persepsi deria, terutamanya dalam pembentukan ide dan berhujah. Pemikiran ini ialah meletakkan bahwa akal itu tidak wujud, bahkan apa yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui. Seterusnya, ini merupakan pandangan dan hujah-hujah bagi tokoh berkaitan dengan empirisisme ini. Bagi tokoh yang pertama yaitu John Locke pada tahun 1632 hingga 1714, di mana beliau menyatakan dan menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman panca indera. Dan bagi Aristotle pula 384 hingga 322 menyatakan bahwa sejumlah besar pengetahuan manusia memasuki minda melalui ide. Berdasarkan refleksi diri saya berasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Dan sesungguhnya saya berterima kasih kepada Yang Maha Esa karena limpah kurnianya saya dapat melaksanakan tugasan ini, dan juga kepada pensyarah yang telah banyak mengajar saya serta membimbing saya dari awal hingga akhir SEM ini. Saya berharap semua yang telah diajar dapat menjadi panduan serta pengalaman bagi diri saya sebagai seorang pelajar. Refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah saya pilih ini ialah saya dapat banyak ilmu baru, di mana topik ini mengajar saya berkaitan dengan ilmu dalam diri manusia, di mana falsafah ilmu ini merupakan subjek yang berkait rapat dengan kehidupan seharian. Dan saya juga banyak mempelajari benda baru, di mana saya dapat pengetahuan baru, dan banyak juga saya membuat pencarian berkaitan dengan topik ini.
dengan melayari internet dan berbincang dengan kawan-kawan. Belajar berkaitan subjek ini, saya telah mempelajari bagaimana kita menyatakan pendapat dan bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang dalam diri kita, di mana saya sebagai seorang pelajar mendapat atau memperoleh ilmu atau akal dengan pengalaman saya sendiri, di mana topik ini bersesuaian dengan tema yang telah saya pilih. Oleh itu, ribuan terima kasih saya ucapkan.